Lagi rame, ada Tritunggal versi baru. Trinitas versi yang baru, Allah, Maria, dan Yesus. Bagaimana itu? Simak di dalam Katkit. Saudara-saudari semuanya, Katkitzen Shalom Alaikum. Loh, Tritunggal versi baru, di mana itu Rama? Di dalam sebuah buku pada halaman 79. Aku bacakan aja ya. Agama Katolik mulai berkembang bersama dengan kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di abad ke-16. Tuhannya sama dengan Kristen Protestan, yaitu Trinitas, Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Tuh kan? Ini Tritunggal yang baru ini, jangan-jangan. Di dalam sebuah buku. Itu buku apa sih Rama? Mungkin beberapa di antara kita sudah tahu buku apa itu. Yaitu buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, buku untuk SMP kelas 7. Buku itu diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Hak ciptanya juga ada di kementerian tersebut. Siapa sih yang nulis? Kok pakai Trintas versi baru begitu? Penulisnya dua orang, Zaim Ukhrawi. Halo Pak Zaim Ukhrawi. Dan Ruslinawati, tampaknya ini ibu ya. Halo Ibu Ruslinawati. Lalu ada dua penelaah, Sapria dan Adi Dharma Indra. Penyelia dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan, berarti dari kementerian yang tadi saya sebutkan. Editornya berarti juga membaca isi buku ini adalah Sunan Hasan. Kalau yang lain-lain mungkin tidak terlalu terkait dengan materi karena ilustrator, tata letak, atau desainer mungkin tidak terlalu terkait. Buku ini diterbitkan untuk SMP kelas 7. 7 itu berarti kelas 1 SMP. Kalau bahasa zaman dulu ya. Dan cetakan pertamanya 2021. Rama hati-hati loh, jangan-jangan itu hoax. Ini tidak hoax, saudara-saudari. Aku sudah mengecek kepada beberapa orang kepala sekolah. Aku minta untuk tanya kepada gurunya dan betul memang ini beberapa kontak tidak akan kusebutkan nama dan sebagainya, kita lindungi privasinya. Dikatakan betul ini buku yang diterbitkan untuk kurikulum merdeka katanya. Ini Anda, bawahan-bawahan Anda ini bikin buku lucu-lucu loh ini. Tolong ini Pak Menteri, Mas Menteri. Tolong dibereskan ini ya buku PPKN untuk kelas 7 kurikulum merdeka. Jangan sampai loh diartikan kurikulum merdeka lalu merdeka dalam menulis buku bebas seenak-enaknya. Jangan sampai diartikan begitu ya Mas Menteri. Jadi tolong Mas Menteri menindaklanjuti. Saya dengar di media, beberapa media menyebutkan Mas Menteri atau paling kurang kementerian yang Mas Menteri pimpin sudah mulai menindaklanjuti. Perkembangan selanjutnya kita nantikan. Ya, kita mohon kepada Mas Menteri supaya buku ini ditarik dari peredaran. Tapi beberapa bagian yang benar sih nggak masalah untuk dilanjutkan. Artinya direvisi saja supaya bagian-bagian yang lucu ini, bagian-bagian yang lucu ini tidak meracuni generasi kita. Halaman 79 nomor 3 yang dengan judul Katolik. Yang nomor 2 itu dengan judul Kristen Protestan, nomor 1-nya Islam. Ya, sedikit catatan. Bagian Protestan diberi kata Kristen, sehingga Kristen Protestan. Sayangnya bagian Katolik tidak diberi. Bagusnya ya, Mas Menteri, kita tuliskan juga di situ Kristen Katolik gitu, bagusnya begitu. Karena apa? Di dunia ini kalau kita bicara mengenai kekristenan, paling kurang saya katakan secara mudah, simplifikasi ini ya. Secara mudah kita bicara mengenai 3 golongan besar, yaitu Katolik, Ortodoks, dan Protestan. Meskipun pembagian 3 seperti ini ya bisa dipermasalahkan, tapi demi mudahnya kita bicara. Kristen Katolik, Kristen Ortodoks, Kristen Protestan. Semuanya Kristen. Karena dulu sumbernya satu, awalnya kekristenan di dunia hanya satu,
kemudian terpecah. Nah, kemudian Protestantisme keluar dari tubuh gereja Katolik. Kan kira-kira begitu. Kan nggak hanya 3, memang betul. Ini bisa dipermasalahkan. Sekali lagi saya simplifikasi ini ya. Kalimat yang saya ucapkan itu simplifikasi. Karena apa? Contoh Anglikan. Anglikan itu digolongkan ke Katolik, ya nggak bisa. Digolongkan ke Protestan, ya nggak bisa juga. Disebut bukan Katolik, mereka toh nada-nadanya Katolik. Ada banyak unsur khas kekatolikan yang masih dipelihara. Tapi juga nggak Katolik sepenuhnya dalam arti mengakui Paus Roma. Sudah berbeda juga, tapi banyak sama. Tapi di golongan Protestan kok mereka mirip-mirip Katolik. Nah ini kan Anglikan juga tidak mudah digolongkan kemanapun. Contoh lain di gereja timur dalam arti Church of the East, ya, gereja timur atau gereja timur Assyria. Disebut Ortodoks juga bukan, disebut Katolik juga bukan, ya Kristen awal mula, karena itu melepaskan atau lepas pada saat konsili tahun 431, kan agak sulit juga digolongkan. Ortodoks sendiri juga ada yang Oriental, ada yang bertradisi Bizantin yang biasanya disebut sebagai Eastern Orthodox atau Ortodoks Timur. Tapi demi mudahnya golongannya 3 deh. Kristen Katolik, Kristen Ortodoks, Kristen Protestan. Nah itu Katolik juga Kristen ya. Ini ibarat bunga ya. Bunga itu ada melati, ada mawar dan sebagainya. Ya Katolik ya bunga mawar, nah kan gitu. Kalau Protestan misalnya bunga melati, ya, sama-sama bunga ya. Kata bunga itu bisa dikenakan pada melati, bisa dikenakan pada mawar. Kata Kristen bisa dikenakan pada Protestan, bisa dikenakan pada Katolik, Kristen Protestan. Yang asli yang mana? Nggak usah berdebat dan nggak polemik lah. Saya hanya mengatakan dan mengingatkan Katolik juga bagian dari kekristenan. Meskipun memang kalau di Indonesia beberapa istilah memang agak salah kaprah. Contoh dalam administrasi negara, agama, kalau agama tulisan di KTP saya Katolik. Kalau tetangga saya yang HKBP itu tulisannya Kristen gitu. Jadi pembedaannya dalam administrasi Katolik dan Kristen. Ya oke lah, itu administrasi negara. Saya tidak sedang mengkritik administrasi negara. Ini kan hanya menyampaikan sesuatu yang terkait dengan buku ini. Mari dilanjutkan ya. Dengan subjudul Katolik nomor 3. Agama Katolik mulai berkembang bersama dengan kedatangan bangsa Spanyol dan Portugis di abad 16. Mungkin maksudnya di Indonesia ya. Tapi kalimatnya ini menjadi bias. Agama Katolik mulai berkembang seakan-akan itu agama Katolik seluruh dunia. Ya memang saya tahu ini konteksnya Indonesia. Saya cerewet ya, nyinyir ya. Ya enggak sih ya. Oke lah kalimat itu kita anggap bisa enggak masalah ya. Tuhannya sama dengan Kristen Protestan. Wah ini bisa dibahas juga. Dalam kekristenan kita bisa mengenal Allah, bisa mengenal Tuhan. Itu sama, bisa juga beda ya. Bingung kan? Kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal God dan Lord, itu sesuatu yang beda. Nah kan susah kan? Atau dalam bahasa Latin kita kenal Dominus, tapi kita juga kenal Deus. Deus, Dominus, bisa Dominus Deus, tapi bisa juga dipisahkan. Tuhannya, Tuhannya itu dalam arti apa? Tuhan dalam arti Deus atau Tuhan dalam arti Dominus. Atau kalau pakai bahasa Yunani, Deus itu Theos, atau dalam arti Kyrios. Jadi Tuhannya, nah Tuhannya dalam kalimat ini yang Anda maksudkan siapa? Bapak pengarang. Bapak pengarang tahu nggak itu ada perbedaan Tuhan dalam arti yang mana? Dominus atau Deus, Theos atau Kyrios. Ya. Pak pengarang kayaknya udah tahu kan ya? Ya semoga udah tahu ya Pak pengarang ya. Kalau belum tahu mungkin Anda belajar dulu Pak pengarang. Nyinyir saya ya, mohon maaf ya. Jarang-jarang katkit nyinyir ya. Tuhannya, nah Tuhan yang dimaksud yang mana? Lord atau God? Karena di dalam kekristenan penggunaan kata Lord dan God itu tidak sama ya. Ada nuansa makna yang berbeda. Meskipun kadang disambung ya, Lord God, Tuhan Allah kalau terjemahan bahasa Indonesia. Jadi ini berbeda dalam penggunaan. Di Indonesia kan juga begitu, Tuhan dalam arti apa? Ya. Nah gitu ya, problematik kan?
Tuhannya sama dengan Kristen Protestan, yakni Trinitas, Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Ayo kita bahas yuk. Asik nih, asik nih ya. Trinitas atau Tritunggal ya. Nah, Pak Pengarang Anda menulis Trinitas itu Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Sumbernya dari mana ya Pak Pengarang ya? Anda nemu di mana? Atau jangan-jangan dapat wangsit nih ya? Kalau dapat wangsit tidurnya kapan, di mana, di bawah pohon apa, atau di kuburan mana Pak Pengarang? Saya nggak tahu sumber yang Anda pakai. Maka wahai Pak Pengarang, saran saya kalau Anda mau nulis sesuatu, rujukannya mesti jelas ya, rujukannya jelas. Kalau pengen rujukan mengenai iman Katolik, kami ini punya satu buku yang sudah lengkap membahas mengenai iman Katolik. Tunggu ya, saya ambilkan ya. Nah, ini Pak Pengarang bukunya, ini ya. Kalau Anda pengen tahu tentang iman kami orang Katolik, ada di sini semua Katekismus Gereja Katolik. Nah, gitu Pak Pengarang. Saya bisa pinjemi loh Pak Pengarang kalau Anda pengen tahu. Ini sudah lengkap. Jadi mengenai iman Katolik ini kami sudah lengkap ada di situ, termasuk Trinitas, Tritunggal itu apa. Tritunggal itu bukan Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus ya Pak Pengarang ya. Saya sebut aja Pak Peng gitu aja ya. Tapi bukan pengung loh. Pak Peng itu pengarang, bukan Pak Pengung, pengarang ya. Saya nyinyir ya. Oke Pak Peng. Allah, Bunda Maria, Yesus Kristus itu sama sekali bukan Trinitas. Ya, dan golongan Kristen manapun yang sekarang hidup ini malah tidak ada yang mengimani bahwa Trinitas itu Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Memang pernah dilaporkan ada sekte-sekte tertentu yang waktu itu dianggap sesat, katakanlah begitu, yang meyakini Trinitas itu Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus, meskipun bukan dalam arti Trinitas, tetapi terlalu mendewa-dewakan atau mengagung-agungkan dalam arti menyembah Bunda Maria. Ada yang mengagung-agungkan begitu yang disebut koliridianisme, ada ya. Tapi memang itu masih menjadi bahan perdebatan juga karena faktanya antara ada dan tiada. Memang ada beberapa dokumen yang menyebut itu. Namun yakinlah padaku ya Pak Peng, tidak ada Trinitas di dunia ini yang diyakini oleh kekristenan yang versinya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Gitu Pak Peng. Oh iya, Katekismen kalau pengen tahu Trinitas itu apa, langsung aja nih ke sini nih ya. Silakan ke situ. Itu ada tentang katekese mengenai Trinitas ya. Atau ketik saja masuk Katkit Tritunggal, Katkit Trinitas sudah saya jelaskan. Bapa, Allah, Firman. Itu Putra, Roh itu Roh Kudus, Rohnya Allah. Silakan Pak Peng belajar ya. Kita juga semua mau belajar. Apa yang bisa kita pelajari? Pertama, kalau mau nulis apalagi mengenai agama lain, sumbernya jelas. Menulis mengenai agama lain, sumbernya haruslah dari sumber-sumber agama itu sendiri. Sehingga tulisannya tidak menjadi tulisan yang bersifat fitnah atau tuduhan atau polemik atau malah menjadi agitatif gitu ya. Tapi tulisan yang bersumber dari agama itu sendiri. Pelajaran nomor 2, kita jangan sotoy mengenai ajaran agama orang lain. Mungkin Pak Peng kan tidak menganut Katolik ya Pak Peng ya. Karena itulah jangan sotoy, maksudnya ya dicek and recheck atau tanya kepada orang yang tahu mengenai agama itu. Tapi tanya juga masih punya kelemahan sih. Kelemahannya ya orang bisa keliru memahami. Yang paling jitu ya langsung buka bukunya ya. Katekismus Gereja Katolik ya Pak Peng ya. Saya pinjemin deh kalau Anda nggak punya. Datang saja ya, saya pinjemin. Pak Peng. Ya, Pak Peng mungkin sedang kilaf ya Pak Peng ya. Selanjutnya ada kalimat kitab sucinya Injil. Ya, Pak Peng, agama Katolik juga agama Protestan tuh kitab sucinya bukan Injil, dalam arti bukan hanya Injil. Begini ya Pak Peng ya, pelajaran dulu Pak Peng ya, kursus katekese sedikit untuk Pak Peng. Injil itu hanya bagian kecil dari
kitab suci kami orang Katolik ya Pak Peng ya. Injil itu ada 4, yaitu bagian awal dari Perjanjian Baru. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, itulah yang disebut Injil. Secara teknis untuk menyebut terkait dengan kitab suci, Injil itu 4 Injil, salah satu bagian dari Alkitab. Setelah Injil ada beberapa kitab yang lain yang kategori kisah, yaitu kisah para rasul. Lalu kategori surat-surat, surat-suratnya Paulus, lalu ada surat-surat umum atau surat-surat Katolik, lalu ada kitab Wahyu. Itu semua disebut golongan Perjanjian Baru. Tapi itu belum semuanya. Alkitab kami masih ada Perjanjian Lama. Yang pertama golongan Taurat. Itu ada 5 kitab di bagian awal Taurat. Kemudian ada golongan selanjutnya kitab-kitab sejarah. Lalu ada kitab-kitab para nabi, Yeremia, Yesaya, Yesaya, itu kitab para nabi. Lalu ada kitab hikmat, kitab-kitab golongan hikmat atau puitik hikmat. Ya contohnya Amsal, Mazmur, gitu Pak Peng. Kalau menurut pembagian yang umum dalam gereja Katolik, Perjanjian Lama itu ada 4 golongan itu. Pentateuch atau 5 kitab Musa atau Taurat, kemudian kitab-kitab sejarah yang menceritakan sejarah bangsa-bangsa Israel, mulai dari keluar tanah Mesir, mereka kemudian punya kerajaan dan seterusnya, itu loh Pak Peng. Ya saya kira Pak Peng udah tahu lah. Kalau udah tahu kan saya ini tinggal mengingatkan lagi ya Pak Peng ya. Ya, kemudian setelah sejarah ada kitab nabi-nabi dan kitab-kitab yang disebut kitab-kitab hikmat, ya hikmat, puitik hikmat. Kemudian ada Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini disatukan. Itulah namanya Skriptura, Alkitab atau kitab suci. Jadi gitu Pak Pong. Jadi kitab sucinya bukan hanya Injil ya. Injil itu bagian kecil aja ya. Ibarat tubuh manusia, Injil itu bagian baru kepalanya saja. Manusia kan kalau hanya kepala kan nggak disebut manusia ya Pak Peng ya. Itu disebut gundul pringis. Gitu. Kitab sucinya bukan hanya Injil ya. Pokoknya Anda tahulah ya. Katkisen Rama Bayu kok nyinyir banget ya hari ini ya. Ya kadang-kadang, tapi maksudnya bukan nyinyir lah. Ini hanya mengeluarkan unek-unek kok ada trinitas bentuk baru gitu. Ya gimana lagi. Saran untuk Mas Menteri, ya tolong segera ditarik dan direvisi ya Mas Menteri ya. Kepada Pak Peng, ya pengarang ya, bukan pengung ya, pengarang, Pak Pengarang dan Ibu Pengarang ya. Tolong kalau mempelajari sesuatu ya sampai pada sumber-sumber aslinya. Apalagi menulis tentang agama lain gini ya, tolong hati-hati supaya tidak sok tahu tentang agama lain atau menggunakan perspektif sendiri atau perspektif agama Anda sendiri, sudut pandang Anda sendiri. Jadi supaya dari kutip sumber-sumber asli dari agama tersebut. Lalu pelajaran yang selanjutnya untuk kita semua, tentulah kita jangan sampai sotoy mengenai agama lain. Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu, jangan sok tahu. Kapan ada yang bertanya, ada istilah Nabi dalam Katolik dan ada istilah Nabi dalam Islam. Rasul dalam Katolik dan Rasul dalam Islam. Bedanya apa ya Rama? Samanya apa? Saya jawab, kalau dalam Katolik begini saya jelaskan. Dalam Islam saya nggak tahu daripada salah. Ya tahu sedikit daripada salah nanti jadi sotoy. Maka saya jawab kalau Katolik begini, kekristenan begini. Kalau Islam saya nggak tahu, ada keterbatasan, jadi saya nggak sotoy. Yang nomor 2, kalau toh perlu menulis, ya kita perlu sumber-sumber asli. Dan nomor 3, tidak memandang dari sudut pandang agama sendiri. Karena apa? Setiap agama itu punya konstruksi teologisnya sendiri. Ada bangunan nalar yang dibangun sehingga satu dan lain dalam ajaran agama itu, poin-poin ajaran dalam agama itu menjadi masuk akal, make sense, menjadi konstruksi bangunan teologis. Ya contohnya, saya beri contoh tidak untuk memperbandingkan, tapi punya bangunan konstruksi teologi sendiri. Dalam Islam pahala penting, dalam Katolik pahala menjadi tidak make sense gitu. Sebaliknya, dalam Katolik penebusan itu penting, nah, tapi dalam Islam kan penebusan tidak make sense, tidak ada artinya. Jadi konsep pahala dalam Islam, konsep penebusan dalam agama Katolik tentu tidak bisa ditinjau dari sudut yang berbeda. Jangan menilai pahala dari sudut pandang Kristen maksud saya. Dan sebaliknya jangan menilai penebusan dari sudut pandang Islam.
Karena konstruksi bangunan teologisnya berbeda. Kalau sudah begitu tetap Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda, kita tetap saling menghargai. Lalu bagaimana sih yang kalau relasi antar agama? Saya kira kok yang paling penting kalau dalam hal ajaran ya, menumbuhkan respect. Kalau setelah kita tahu, oh Islam begitu, aku dari sudut pandang Katolik, ya sudah, pandangan Islam begitu, saya paham pandangan itu, tapi tidak setuju. Tidak setuju bukan berarti bermusuhan. Tidak setujunya saya terhadap beberapa ajaran Islam, tentu tidak setuju yang menghargai. Ya sudah, kamu begitu, saya begini. Ya contoh, ada ajaran poligami dalam Islam. Saya memahami, oh ya sudah, di Islam ada kok. Ya sudah, begitu, silahkan. Kalau Anda Islam, silahkan. Rama Bayu setuju poligami enggak? Ya enggak. Loh kenapa? Ya kalau kami kan monogami. Tetapi kalau ada orang Islam berpoligami, ya saya hormati. Karena di Islam ya ada ajaran seperti itu, silahkan. Gitu. Lalu dengan pemahaman seperti itu, respect. Oh Islam ada poligami. Silahkan kalau Anda Islam berpoligami, silahkan. Tapi saya tidak setuju poligami karena dalam kekristenan itu monogami. Itu contoh ya, contoh simpel-simpel begitu ya. Pemahaman mengenai agama lain supaya ada penghargaan mengenai agama lain. Kalau sudah begitu lalu coexistence, hidup bersama ya seperti tahun-tahun 90-an itu kan kita tenang-tenang saja, nggak terlalu banyak bahas agama di muka umum ya. Karena pada hakikatnya agama itu kan hakikat intinya dalam arti nanti ujungnya agama itu apa? Moralitas perbuatan. Ajaran agama akan mendarat sampai pada perbuatan. Kalau dalam bahasa Islam kayaknya akhlak ya, kayaknya ya. Artinya tingkah laku perbuatan yang baik itu yang dituntun oleh agama. Bukan soal perdebatan ajaran teologisnya gitu. Terima kasih ya. Mas Menteri, mohon maaf kalau terlalu nyinyir ya. Pak Peng, ya. Salam sehat ya Pak Peng ya. Katkinson tetap memperdalam ajaran Katolik, tapi juga seraya tetap menghormati agama yang lain. Jangan lupa. Shalom alaikum. PPKN kan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Tentu pastilah tujuannya supaya anak-anak makin dapat merasakan Bhinneka Tunggal Ika kan, beda agama saling menghormati. Seperti yang dapat kita baca pada buku tersebut di paragraf sebelumnya pada halaman 79 juga. Sebenarnya tujuannya ya bagus. Yuk kita baca yuk. Dengan beragama secara benar akan membuat setiap orang menjadi pribadi yang baik dalam menjalankan kehidupan sehari. Mas editor, tolong ini dibetulkan lagi dong, ini kalimat-kalimatnya lucu loh, coba. Dengan beragama secara benar akan membuat setiap orang menjadi pribadi yang baik dalam menjalankan kehidupan sehari. Saya tahu maksudnya, tapi kalimatnya lucu. Ini tidak memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini nggak ada subjeknya ini Pak Editor ya. Jadi buku Anda ini perlu disusun dengan lebih baik. Kalau perlu belajar sama guru saya bahasa Indonesia Pak Naryo Mertoyudan, itu tahu SPOK, subjek predikat. Ya saya tahu maksudnya kalimatnya. Kalau disusun dengan lebih baik kayaknya berbunyi seperti ini. Dengan beragama secara benar, setiap orang akan menjadi pribadi yang baik, menjalankan kehidupan sehari-hari. Mungkin Mas Editor maksudnya begitu kan ya Mas ya. Ya nggak apa-apa Mas, orang ada khilafnya. Mungkin Anda pas membaca ini khilaf ya, kita maklum kok Mas, nggak masalah. Setiap orang pakai khilaf. Selanjutnya, agama akan menenteramkan jiwa dan membuat masyarakat menjadi damai. Ya ini betul kalimatnya. Agama akan menenteramkan jiwa manusia yang beragama itu maksudnya. Lesap berarti itu. Dan membuat kehidupan masyarakat menjadi damai apapun keyakinan agama yang dianutnya. Hal tersebut merupakan keadaan yang patut disyukuri. Betul itu ya.
Nah, kalau kita baca halaman 78 sebelumnya, tentu tujuannya kan bagus. Saya bacakan. Keragaman dalam beragama di Indonesia ditandai dengan adanya 6 agama resmi yang diakui negara. Setiap pemeluk agama menjalankan keyakinan dengan melakukan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. Ini sudah betul. Meskipun berbeda agama, nah ini kalimat yang bagus. Meskipun berbeda agama, masyarakat tetap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Kalimatnya bagus di halaman 78 pada kalimat paling bawah. Pertanyaan kita, bagaimana menghargai dan menghormati? Kalau tinjauan mengenai agama lain itu ngawur dan seenaknya begini. Yuk kita bahas yuk. Yuk kita permasalahkan supaya Mas Menteri juga cepat bertindak untuk membereskan ini.